Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Heni Septiani, Rahajeng Sasti, Maulidia Mugi, Sumaya Nursyahidah, dan Atia Lutfiani Rihani. Hari ini kami akan menampilkan teori kognitif. Pengajaran kognitif yang akan kami bahas pada hari ini ada inti ajaran, kelebihan teori, kekurangan teori, dan aplikasi teori. Yang pertama, inti ajaran teori kognitif. Teori kognitif merupakan perubahan kemampuan berpikir atau intelektual. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori kognitif menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada anak. Pendapat ahli yang pertama dari Piaget. Piaget berpendapat bahwa anak membangun sendiri pengetahuannya dari pengalaman sendiri dengan lingkungan. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahapan-tahapan yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Yang kedua, dari Brunner. Dalam teori belajar Brunner, Free Discovery Learning, ia berpendapat bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Yang ketiga, dari Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika pengaturan kemajuan atau advanced organizer didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Ciri-ciri pembelajaran kognitif, yang pertama adalah mementingkan kemampuan anak, yang kedua mementingkan peranan kognitif, yang ketiga mementingkan pola berpikir anak. Tujuannya, yang pertama ada mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang kedua, peserta didik diharapkan aktif dan kreatif dalam kegiatan belajar sesuai karakteristik dirinya dalam belajar. Selanjutnya ada kelebihan teori kognitif. Yang pertama ada kreatif dan mandiri. Siswa dituntut untuk lebih kreatif, harus memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuan. Yang kedua ada sesuai dengan kurikulum. Sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu. Yang ketiga ada memahami materi lebih mudah. Pada teori ini, siswa dituntut untuk aktif sehingga dengan keaktifannya siswa akan fokus pada materinya, dan ketika guru menjelaskan sedikit akan lebih mudah memahami. Yang keempat, ada sederhana namun kompleks. Pada metode pembelajaran kognitif pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan pada peserta didik. Yang kelima, ada melatih daya ingat yang baik. Pada pembelajaran kognitif, salah satunya menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Yang keenam, ada penerapan metode yang mudah. Metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Selanjutnya ada kekurangan teori kognitif. Yang pertama, pada dasarnya teori kognitif lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi yaitu selalu menganggap semua peserta didik mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara peserta didik dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang ketiga, peserta didik tidak dapat menemukan gaya belajarnya sendiri. Pada teori ini, kuantitas kognisi lebih ditekankan daripada kualitas. Yang kelima, teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni. Yang terakhir, ada aplikasi teori kognitif. Aplikasi teori kognitif menurut Piaget adalah memusatkan perhatian pada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar hasilnya. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Kemudian mengutamakan peran siswa saling berinteraksi. Selanjutnya menurut Brunner,
Pembelajaran akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran tersebut disusun dalam pola dan logika tertentu. Penyusunan materi pelajaran harus dari yang sederhana ke yang rumit. Belajar dengan memahami lebih baik daripada dengan hanya menghafal tanpa pengertian dan penyajian. Adanya perbedaan individual dalam pembelajaran harus diperhatikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.